Bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk pertemuan ataupun mesbah doa yang telah berlangsung pada malam hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh mengajar kami kembali ya Tuhan, mengingatkan kami akan kasih Tuhan dan juga akan tugas-tugas pelayanan kami. Terima kasih Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di GBPI yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kita diingatkan kembali tentang kewajiban seorang hamba, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pada pasal yang keempat pada ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Kita diingatkan akan panggilan pelayanan kita, kewajiban kita, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya minta membaca ayat firman Tuhan 2 orang, ya, Bapak Penatua Jainus Sinaga baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, Ibu Penatua Diana baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Amin, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan malam hari diingatkan sama seperti tulisan Rasul Paulus, ya, di mana Rasul Paulus dengan hikmat dan sungguh-sungguh menekankan kepada Timotius untuk melakukan pekerjaan dan tugas pelayanannya dengan tekun dan penuh kesadaran hati nuraninya. Ya, perintah ini juga kita percaya bahwa ini harus kita pandang sebagai seorang pelayan ataupun sebagai orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya ini juga perintah-perintah ini juga kita pegang, ya, di mana kita sebagai orang Kristen percaya bahwa panggilan Tuhan kepada kita adalah sama seperti yang Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita adalah orang-orang yang khusus, ya, yang dipilih oleh Tuhan. Ini harus kita syukuri, harus kita banggakan, ya Bapak dan Ibu. Berarti kita adalah orang-orang pilihan. Tentu sebagai orang pilihan, sama seperti Timotius, dia harus sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dengan benar, ya, dan memuliakan nama Tuhan. Di mana hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga diingatkan akan tugas ini. Mari kita perlu menekankan sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan GBPI, karena dia sudah memilih kita. Ya, sekali lagi dia yang memilih kita, maka kita punya tugas dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 ini. Ya. Di mana perintah itu dimulai, ada 5 hal yang saya mau tekankan bagi kita berdasarkan ayat ini. Yang pertama, bahwa di dalam tugas kita, dalam pelayanan kita, satu, Yesus adalah hakim.
Dan dalam pelayanan kita sama seperti ayat yang pertama tadi dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Bapak Ibu, kita hari ini diingatkan tentang Yesus sebagai hakim yang adil. Kita tahu bahwa tugas itu adalah memeriksa dan memutuskan perkara. Kita tahu ini tugasnya. Hakim itu adalah tugasnya memeriksa dan memutus perkara. Bapak Ibu, mungkin kita di dalam pelayanan kita, sekalipun mungkin ada pemimpin, gembala, ketua sinode, ya, yang memberikan tugas kepada kita, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Maka dia sebagai hakim yang adil, dia yang memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita benar sebagai seorang pelayan? Kita diperiksa oleh Tuhan. Kita melayani atau tidak? Ya, saudaraku, ini perlu ditekankan sama kita. Mungkin saya tidak bisa memperhatikan dengan seksama tugas-tugas pelayan-pelayan di GBPI Pelita Kasih, tapi Tuhan sebagai hakim yang adil, dialah yang memeriksa tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan memeriksa? Apakah Bapak dan Ibu menunaikan tugas pelayananmu, melayani, Tuhan yang memeriksa? Dan ingat, satu hari nanti dia yang akan memutus perkara, apakah kita ini hamba Tuhan yang baik dan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dialah hakim yang adil yang akan menentukan. Mungkin bisa saja secara jasmani saya tidak melihat Bapak dan Ibu bekerja, tapi Tuhan selalu mengawasi, baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terang. Tuhan memeriksa kita masing-masing. Adakah kita melaksanakan tugas kita? Ingat, hamba-hamba Tuhan di GBPI perlu memperhatikan tekanan ini, ya, sama seperti kepada Timotius. Dia hakim yang adil. Mungkin saya tidak perlu bilang-bilang sama orang, oh saya sudah melayani, saya sudah beritakan firman, saya sudah berdoa. Tapi Tuhan itu sendiri melihat dan memeriksa saya. Benarkah saya ini seorang yang sudah dipilih Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan pelayanan saya? Dan satu hari nanti dia akan memutus perkara. Sebagai seorang hakim itu tugasnya memutus perkara. Dia yang menentukan ini benar atau salah. Ini seorang hamba Tuhan yang benar atau tidak, dia satu hari yang akan memeriksa perkara kita. Oleh karena itu, berdasarkan ayat yang pertama ini, mari kita sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanan kita. Ya, seperti yang dikatakan, ini demi kerajaan Allah. Bapak Ibu, sekalipun di tempat yang tidak terlihat, yang tersembunyi maupun yang terang, ingat ada hakim yang adil memeriksa tugas kita masing-masing. Oleh karena itu, kerjakanlah pelayanan kita dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa dia yang memilih kita, maka kita harus siap sedia memberitakan firman Tuhan di segala waktu. Kita lihat ayat 2-4 dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Sangatlah disayangkan kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Firman Tuhan ini bicara PI, ya, pekabaran Injil. Kita harus memperhatikan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan di GBPI. Di dalam hal ini kita harus, poin-poinnya dikatakan di sini, harus berani menyatakan yang salah. Saudaraku, seringkali kita tidak berani menyatakan yang salah. Kita tidak berani menyatakan kebenaran. Ya, kita tidak mau menegur dan menasehati dengan kesabaran dan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Ya, ini ayat 2 sampai ayat 4. Ya, kenapa saudaraku ini penting sekali? Jadi saya pikir-pikir iya ya. Itu kita di tempat kita masing-masing, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Coba kita mulai review kembali pelayanan kita. Siap sedialah memberitakan firman. Siapapun, kita semua siap sedia. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mungkin seringkali kita menunda-nunda waktu. Kita menunggu-nunggu waktu yang terbaik, padahal mau tidak baik waktunya,
kata tidak baik waktunya, apapun keadaan kita, mestinya kita harus, mungkin kita sakit, mungkin kita lagi susah secara ekonomi, mungkin keadaan kita sulit, apapun itu keadaannya, memang tugas PI nggak boleh diabaikan. Saya pikir-pikir mungkin ini adalah satu hal yang perlu ditekankan di GBPI, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang-orang yang melayani tidak melayani sesungguhnya. Ya. Saya takut banyak hamba-hamba Tuhan itu pengangguran sebenarnya. Pengangguran dalam arti kata tidak melaksanakan tugas pelayanannya. Jadi dia pelayan tapi tidak bekerja. Itu namanya pengangguran. Ya, saya banyak melihat dan memperhatikan walaupun tidak semua, ya, saudaraku, di satu pelayanan bahwa hamba Tuhan itu menganggap tugas pelayanannya adalah saat hari Minggu saja. Bahwa tugas pelayanannya adalah saat dia menjalankan kolekte, saat dia memimpin paduan suara, saat dia jadi WL, saat dia jadi singer. Hanya tugas-tugas yang seperti itu. Sebenarnya enggak seperti itu. Ada satu tugas yang penting yang harus kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan di GBPI adalah beritakan firman Tuhan. Maka dari itu kita diingatkan kembali, yuk semangat, yuk beritakan firman, sampaikan kepada orang Tuhan. Mungkin lewat doa-doa seperti ini kita berdoa untuk penginjilan supaya terbuka pintu-pintu yang tertutup. Pikiran kita dibukakan, saya melayani di siapa ya? Saya harus sampaikan firman sama siapa? Dengan berani. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di ayat 2 dan sampai 4 itu dikatakan sekarang ini banyak orang yang ajarannya nggak sehat. Ya, mereka mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini tugas kita sebagai para pelayan atau hamba Tuhan di GBPI supaya ini kita cut, ya. Karena sekarang ini banyak orang yang sudah mulai lari, ya saudaraku, dari jalurnya. Maka tugas kita adalah untuk menasehati, ya, dengan kesabaran dan pengajaran. Jemaat-jemaat yang ada di dalam lingkup pelayanan kita harus ajari dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Pengajaran ini penting, ya. Matius 19 itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kata mengajar itu benar-benar diajarin orang seperti apa. Supaya apa? Supaya jemaat yang sudah ada, yang sudah digembalakan, nanti satu hari kita akan metode penggembalaan. Ya, ayat mana yang menjadi acuanmu sebagai seorang gembala? Ya, di sidang jemaat kita, mana yang kita pakai? Di ayat mana? Kalau enggak, kita akan seperti orang yang tidak punya tujuan saja nanti melaksanakannya. Yang penting udah datang hari Minggu, udah lewat. Setelah itu kita tidak melakukan apapun, ya. Tapi hari ini kita diingatkan, beritakan firman, karena ada hakim yang adil yang memeriksa kita, yang memperhatikan kita, yang mengawasi kita, di mana satu hari dia akan memutus perkara bagi kita. Ini adalah hambaku yang setia, ini adalah hambaku yang baik, yang menjalankan tugasnya, yang menjalankan pelayanannya sekalipun tidak dilihat oleh orang. Ini penting. Jadi bagikan firman, supaya apa? Dengan membagikan firman, menyampaikan berita Injil, gereja kita akan bertambah jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah bahwa di dalam panggilan pelayanan kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang kelima, dikatakan di sini ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita penting menguasai diri sebagai seorang hamba Tuhan yang udah dipilih oleh Tuhan. Ya, sebab kalau kita sebagai hamba Tuhan nggak bisa menguasai diri kita nggak akan bisa melayani dengan baik. Kata menguasai diri, kita kontrol diri kita. Kita atur diri kita kendalikan diri kita. Saya nggak bisa kendalikan Bapak dan Ibu, pengerja-pengerja, saya yang mengontrol saudara, saya yang perintah-perintah saudara, saya yang bilang begini begitu, nggak bisa. Tapi masing-masing kita mari kuasai diri dalam segala hal. Hal apapun, kadang-kadang kita dipancing marah, ya kadang-kadang kita nggak enak hati, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita jengkel yang membuat kita mundur dari pelayanan, kita ingin menarik diri dari pelayanan, mungkin karena ditegur, kita tersinggung dan lain sebagainya, kita ingin mundur dari pelayanan. Hati-hati, firman Tuhan mengajarkan kita, kuasai diri. Ya Bapak dan Ibu, kuasai diri. Sabarlah menderita, memang dalam pelayanan itu ada penderitaan. Kita belajar dari Kristus. Di dalam keadaannya sebagai manusia nggak ada yang enak. Tapi puncak kesabarannya
ya. Dia menderita dan sampai akhirnya dia meraih kemenangan, yaitu dengan kematiannya di kayu salib. Selesai sudah. Semuanya beres, Bapak dan Ibu. Jadi kita diingatkan sabar menderita. Saya tahu pelayanan itu ada dalam penderitaan. Kadang kita gak enak ya, kadang waktu kita, kadang keadaan kita, udah mah kita sulit, tapi kita harus melayani, kita harus teguhkan orang, ya. Kita harus nasihati orang, kita harus gembalakan orang, ya. Sabar menderita. Orang yang sabar pasti akan dikasihani oleh Tuhan. Jadi ini hal yang paling penting kita miliki dalam hidup kita. Kemudian diperintahkan lakukan pekerjaan-pekerjaan PI. Tadi saya udah bilang, lakukan pekerjaan-pekerjaan PI itu, pekabaran Injil itu. Lakukan, kerjakan masing-masing. Kerjakan tugas kita dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mau dilihat orang, mau enggak, tunaikanlah tugas pelayanan masing-masing. Jangan sampai kita terlalu libur terlalu lama. Jangan sampai kita enggak ada waktu untuk menunaikan pelayanan kita. Ini penting sekali. Ini hanya peringatan saja buat kita semua. Kemudian yang keempat adalah pengorbanan. Kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan mengenai diriku. Ya, Rasul Paulus katakan mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bapak Ibu, pengorbanan itu penting dalam pelayanan. Tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan namanya. Tapi pelayanan itu sangat membutuhkan pengorbanan. Kristus itu berkorban. Dan lihat hasilnya, kita diselamatkan dari dosa kita. Sehingga kita dapat memperoleh kerajaan yang kekal. Kita bisa masuk surga karena pengorbanan Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kita meniru Dia. Apa pengorbanan Kristus? Yang luar biasa dalam hidup kita adalah Dia mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan nol, padahal Dia adalah Allah, tapi harus jadi manusia yang hina, dienolkan, saudara. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan mungkin kita belum pernah mengalami yang namanya titik nol, kosong. Ya, kita sampai tepuk dada, Tuhan aku ini gak ada apa-apanya, aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Mungkin kita belum pernah ngomong kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pelayanan itu butuh pengorbanan. Mungkin saat-saat ini kita butuh pengorbanan waktu. Ya, waktu kita, mungkin kita berkata, saya capek Tuhan, gitu ya. Saya lelah Tuhan, tapi kita cek dulu waktunya capek untuk apa dulu gitu. Untuk hidup kita sehari-hari, cari nafkah ya, mengurus urusan kita, rumah tangga kita bilang capek, atau mungkin pelayanan kita. Yang dimaksud di sini adalah pengorbanan waktu untuk pelayanan. Dia melayani, mungkin dia berdoa bagi banyak orang, mungkin dia sampaikan firman, mungkin dia mengurus urusan keperluan-keperluan di gereja dan lain sebagainya. Dia korbankan waktu. Ya, saudaraku. Nah, pelayanan tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan. Mungkin tenaga. Saudaraku, kadang-kadang mungkin kita nggak punya keuangan dan lain sebagainya, tapi kita korbankan tenaga kita. Kalaupun kita capek dalam pelayanan, tapi itu pelayanan. Satu hari, saya dibilang oleh seorang pelayan, saya capek. Ya capeknya, capek di mana? Saya ini capek, ini pelayanan loh, capeknya di mana? Menurut saya kadang-kadang kita belum capek di pelayanan loh. Karena melayani, tapi karena mengurus keperluan hidup sehari-hari untuk diri kita, mungkin kita capek gitu. Nah, jangan kita sampai mengeluh. Makanya jangan sampai kita mengeluh dalam pelayanan. Saya takut sebagai hakim yang adil memeriksa kita. Ya, kamu capeknya di mana? Nanti kita dibilang seperti itu. Ya, saudaraku. Jadi kita harus mau tenaga untuk pelayanan dan juga berkorban uang. Saya tahu ya hamba-hamba Tuhan itu banyak berkorban dalam hal ini. Kadang-kadang mungkin uang untuk keperluannya juga dia korbankan. Saya tahu itu. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan dalam hal ini. Dia adalah bendahara yang luar biasa. Yesus Kristus akan memeriksa keuangan kita dan saya percaya orang yang berkorban dalam hal keuangan, Tuhan juga akan memberikannya berlimpah-limpah. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kalaupun kita harus berkorban dalam keuangan, ya, banyak orang yang royal untuk pelayanan dan saya melihat memang hidup mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi kalau dia pelit dalam hal pelayanan, sulit sekali dan hidupnya juga akan sulit.
Kemudian berkorban di pikiran. Saya tahu mungkin hamba Tuhan itu paling banyak, apalagi seorang pemimpin, itu di pikirannya. Mikirin ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Kadang-kadang kelihatannya dia nggak kerja, tapi sebenarnya pikirannya tuh bekerja, sambil tidur pun dia berpikir, ya saudaraku. Ya mikirin apa yang harus saya lakukan. Ya memang seperti itu. Apalagi seorang gembala, saya gimana ya, aduh si itu kok nggak datang tadi ibadah, saya harus bagaimana, ini harus diapain, pelayanan sekolah minggunya ini gimana, supaya jiwa-jiwa tambah ini seperti apa yang harus saya lakukan, tuh berpikir, saudaraku. Seringkali kita berkorban dalam pikiran juga, ya, dan dalam hidup kita banyak hal. Jadi mari kita yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan di GBPI, sekali lagi saya katakan, pelayanan tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan. Jadi kalau Anda belum berkorban dalam hal waktu, tenaga, uang, pikiran, dan hidup, itu bukan pelayanan. Ya. Jadi mari kita lakukan kewajiban-kewajiban kita seperti firman Tuhan ini katakan. Ya, ini perintah kepada Timotius, maka itu perintah kepada kita, di mana Allah sudah memilih kita. Nggak apa-apa kita berkorban, karena Kristus pun sudah mengorbankan dirinya. Segala sesuatu, apalagi yang nggak Kristus lakukan untuk kita, coba. Saya mau bilang, apalagi yang Yesus Kristus tidak lakukan terhadap kita, semua udah dia kasih untuk kita. Semua udah dia korbankan untuk kita, sampai mati taat di atas kayu salib. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita korbankan untuk Tuhan? Yang kelima adalah, poin yang kelima, yang terakhir ini adalah bertahan sampai akhir, ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini teladan yang perlu kita teladani dari kehidupan hambanya yang luar biasa, Rasul Paulus. Dia telah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti memang baik pertandingannya. Perjuangannya memang hebat, memang luar biasa. Dan dia bertahan loh sampai akhir. Ya, dia udah tahu bahwa darahnya akan tercurah, ya saudaraku. Dan dia sudah mencapai garis akhir. Nah, pertanyaan saya, pertandingan kita udah mencapai finishnya, masih jauhkah? Ataukah saudara berlari mencapai garis finish? Kita semua nanti akan berlari bersama-sama. Kita akan berlomba bersama-sama. Coba ingat, renungkan, pikirkan, garis yang akan kau capai masih jauhkah? Sudah setengahkah kita kerjakan? Kita berlari seperempatkah? Atau baru hanya beberapa langkah kita lakukan? Ingat, kita masing-masing turut ambil bagian dalam perlombaan itu. Rasul Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir. Luar biasa, luar biasa. Dia bisa menyelesaikan. Walau pelayanan itu pahit, getir, ya saudaraku, tapi Rasul Paulus memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Dia sampai mencapai garis akhir. Dan dikatakan, aku telah memelihara iman. Ini penting. Sampai mencapai garis akhir, iman terpelihara. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan di GBPI ini memelihara iman percaya kita. Walau hidup itu sulit, ya, walau pelayanan itu sulit, tapi kita tetap memelihara iman. Jangan pernah goyah. Saya katakan, hamba Tuhan, jangan pernah ada niat mundur dalam hati. Ya. Aduh, karena sulitnya, karena teguran, karena itu, nanti kita disentil sama Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan, ya, yang sudah dapat jabatan pelayanan, pertahankan, naik, jangan mundur. Jangan pernah sekalipun mengatakan saya mau mundur, sulit, berat, dan lain sebagainya. Jangan, kita harus berlomba mencapai garis akhir. Bila perlu harus makin naik, ya saudara. Itu penting kita lakukan. Jadi bertahanlah, amin ya, bertahanlah sampai akhir. Dari kelima poin ini, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apabila kita melakukan dan melaksanakan poin-poin di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu, jangan bersedih, jangan bersusah hati. Kita ada dijanjikan Tuhan, ayat yang ke-8, yaitu berkat yang akan kita terima, yaitu mahkota kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi walaupun sekarang harus nangis gitu ya, betapa susahnya melayani,
Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita capek, ya kadang-kadang kita susah hatinya, tapi enggak apa-apa, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kata Rasul Paulus, tapi bukan hanya buat dia, tapi buat kita juga yang ikut berlomba ya dalam pertandingan mencapai garis akhir, yang melakukan dan menunaikan tugas pelayanannya. Mahkota loh Bapak Ibu. Mahkota itu enggak bisa dibeli. Mahkota itu nggak bisa dicari sedemikian rupa. Mahkota itu hanya dapat kita dapatkan apabila poin pertama sampai poin yang ketujuh kita lakukan, maka mahkota kebenaran sudah menanti kita dan Tuhan karuniakan. Hakim yang adil, sekali lagi, dia hakim yang adil, yang memeriksa pekerjaan kita masing-masing. Sudahkah poin pertama sampai ayat 1 sampai ayat yang ketujuh diperhatikan, diperiksa, dan diputuskan dengan baik oleh Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, maka mahkota kebenaran akan menjadi milik dan bagian kita, karena Rasul Paulus berkata di sini, bukan hanya kepadaku dikasih, tapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita hamba-hamba Tuhan, untuk kita tetap kuat. Kita di hari ini diingatkan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, setia, taat, ya, tunaikan tugas pelayananmu, lakukan, sehingga apabila dia memeriksa pekerjaan-pekerjaan kita, didapati kita benar dan melakukannya, dan kita akan menerima mahkota kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.